مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Namun sebelum dijelaskan isi kitab tersebut, saya ingin menyampaikan nasihat untuk diri saya secara pribadi dari Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin di beberapa khutbah saya sudah sampaikan, tapi di dalam kajian belum pernah saya sampaikan. Ini nasihat menurut saya sangat penting sekali, khususnya di zaman kita ini. Nasihat daripada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Ulama mengakui beliau sebagai seorang ulama besar dan seorang yang jenius dan seorang abid ahli ibadah. Kalau berbicara Imam Al-Ghazali lengkap beliau. Nah, ada satu riwayat sebagai prolog pengantar dari nasihat Imam Al-Ghazali. Nabi pernah menyatakan satu sabda beliau. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Di dalam kitab Sahih Muslim, Rasul bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum Nabi pernah menyampaikan sebuah sabda, apabila ada seseorang mengatakan semua manusia ini celaka, maka dia adalah orang yang paling celaka. Atau dalam bahasa lainnya, semua orang di zaman saya ini semuanya sesat, maka dia adalah orang yang paling sesat." Ini masuk satu bab namanya bab i'jabil mar'i binafsihi. Bab i'jabil mar'i binafsihi, bab membanggakan diri. Ketika kita mengatakan semuanya manusia sudah rusak di zaman ini. Zaman ini sudah tidak ada lagi orang baik, semuanya tidak baik. Tapi kalau ditanya siapa terus yang baik? Saya sendiri. Saya pernah dapat dikirim satu video di luar negeri, beragama Islam, orang Islam. Jadi dibawa di satu stasiun televisi, terjadi dialog wawancara. Ada pembawa acara dengan narasumber berbicara tentang masalah agama Islam. Dan ini luar biasa. Pemikiran semacam ini masuk ke bab merasa diri paling suci, merasa diri paling benar, dan memandang lainnya itu adalah orang-orang yang salah. Jadi maksiat mata itu bukan hanya melihat sesuatu yang haram, yang vulgar, itu juga maksiat mata, tapi juga an-nazru bil ihtiqar, memandang orang dengan pandangan meremehkan, itu juga maksiat. Ya, kalau lihat orang dia anggap remeh, itu juga maksiat mata. Nah, ini Allah Ta'ala sudah memberikan satu firman yang dimana diajarkan oleh Rasul kepada kita untuk selalu merasa diri kita ini banyak kekurangan. Jangan pernah merasa diri kita ini sebagai orang yang suci,
Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian menganggap diri kalian itu suci. Dia Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Nah, ini ayat sebagai tarbiyah untuk diri kita. Kalau nasihat jangan ditunjuk ke orang lain, ke diri masing-masing. Jangan, oh itu dia tuh, itu dia. Oh yang nasihat ini untuk dia, untuk diri kita, semuanya. Karena kita manusia tidak bisa lepas dari namanya kekurangan, kesalahan dan lupa. Dikasih kesempatan wawancara dengan orang tersebut. Bagaimana menurutmu kaum muslimin di zaman sekarang ini? Dia mengatakan kaum muslimin di zaman sekarang ini semuanya menyimpang, katanya. Kaget nih. Ada videonya tuh, bisa cari saja sendiri. Semuanya menyimpang. Sudah tidak lagi melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Semuanya, kata reporter bingung. Semuanya, iya semuanya. Orang tua ada. Kata penyiar ini kepada narasumber, orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Kalau kau katakan berarti semuanya menyimpang, berarti orang tua kamu juga. Iya, orang tua saya juga meninggal dalam keadaan menyimpang. Ayah saya juga. Ternyata ajaran Islam yang mereka anut selama ini keliru, kata dia. Kemudian reporter itu bertanya kembali kepada narasumber tersebut. Berarti kita di sini semua nih, saya juga termasuk menyimpang. Iya, Anda juga menyimpang. Sama kameramen yang syuting juga menyimpang semuanya. Terus yang benar siapa? Saya toh. Berarti di dunia ini yang menjalankan ajaran Islam yang paling benar hanya kamu sendiri. Iya, saya sendiri. Itu ada rekamannya. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul apabila seseorang mengatakan bahwa seluruh manusia sudah menyimpang, sudah rusak, sudah sesat, yang benar hanya dia sendiri. Nabi katakan yang paling sesat dia, yang paling binasa dia yang mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ini masuk ke bab apa? Merasa diri benar sendiri, merasa suci, dan punya sifat sombong. Keangkuhan, kesombongan itu dosa terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Bukan dosa terbesar dalam Islam, sejarah peradaban manusia. Bahkan dosa terbesar yang pertama kali dicontohkan oleh iblis. Aba wastakbar. Iblis sombong. Ada juga kita kadang-kadang tidak secara langsung merendahkan agama kita. Secara tidak sadar kadang-kadang kita telah merendahkan agama kita. Sebagai contoh sederhana, ada ponakan kita atau adik kita atau kerabat kita, dia sudah nyantren puluhan tahun, dia belajar kesana kemari, akhirnya Allah izinkan dia jadi seorang da'i, seorang guru. Sang keluarga ini buat acara maulid atau acara-acara lainnya, diundang ceramah ponakannya atau keluarganya, dipanggilnya nama. Contohnya Agus, sekarang Agustus ya. Gus ceramah. Yang ceramah siapa? Oh, Agus yang ceramah. Agus yang ceramah. Dosa besar ini. Kenapa? Dia sudah secara tidak langsung merendahkan daripada simbol agama. Dia melihat, jangan lihat ponakannya, jangan lihat adiknya, lihat posisinya sebagai seorang guru, seorang da'i yang membawa ilmunya Nabi Muhammad. Merendahkan semacam ini bukan berarti merendahkan si penceramah ini, enggak.
Tapi orang tersebut mempertontonkan kebodohannya dan akhlaknya yang buruk. Ini secara tidak sadar sudah merendahkan kepada simbol agama, merendahkan kepada guru daripada ponakan tersebut. Gak boleh. Anzilun nasa manazilahum, kata Rasul, posisikan seseorang sesuai derajat mereka. Lebih baik gak usah dibuat acara ceramah, gak usah undang. Bagaimana mau undang ceramah orangnya gak dihormatin, orangnya tidak dimuliakan. Agus ceramah nanti ya. Jadi acaranya seremonial saja. Nah, acara kayak begini gak ada manfaat. Satu sebabnya apa? Keangkuhan, kesombongan dalam hati. Memandang sesuatu berdasarkan nilai. Mungkin dia ini menganggap kemuliaan itu hanya harta. Dia rendahkan yang ilmu. Ini yang saya katakan, bahwa kadang-kadang kita sudah melecehkan agama kita dengan perbuatan kita. Agus ceramah ya. Agus, berat mengucapkan Ustadz Agus. Itu tidak menghinakan derajat seorang paman, tidak menghinakan derajat seorang bibi, justru memuliakan derajat paman dan bibinya. Saya sampai hari ini, adik-adik kelas saya, adik saya panggil dengan gelar Ustadz, Habib. Saya menggunakan kata saya kepada orang yang lebih muda. Itu yang kami dapat dari guru-guru kami. Itu meleburkan kesombongan. Nah, kesombongan ini menutup diri dari kebodohan. Dia tidak akan pernah merasa dirinya kurang. Padahal kalau dalam bahasa pesantren, jahil murakkab, yaitu kebodohan yang terstruktur. Bodoh di atas bodoh. Nasihat gak bisa masuk. Ya, khusyuk juga gak bisa. Mencintai ulama gak bisa. Memuliakan ilmu gak bisa, tertutup semua. Nah, ini penyakit nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini nasihat untuk saya dan kepada semuanya. Jadi bukan kita lihat orangnya, jangan. Dia sudah bawa label sebagai apa? Sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, begitu. Bukan disuruh gila hormat, gak. Aturan dalam agama kita seperti itu. Agama ini kan artinya apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang atur seperti itu. Nabi Muhammad yang atur. Artinya kalau kita melawan itu, secara tidak langsung kita melawan ajarannya Nabi. Terus mengaku sebagai umatnya Nabi. Kitab Lubabul Hadis di bagian awal itu. Lubabul Hadis, 400 hadis kumpulannya. Karya Imam Suyuti. Bab paling awal itu adalah bab fadilah al-ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Orang-orang yang berhasil di dalam ilmu agama itu sudah disurvei. Rata-rata mereka itu punya penghormatan yang luar biasa kepada sang guru. Kalau bilang pintar, banyak yang lebih pintar. Tapi yang bermanfaat ilmunya itu karena hormatnya luar biasa. Hormatnya kepada guru. Saya masih ingat waktu belajar di beberapa pesantren, kita itu jalan saja di hadapan guru, jalan mundur, gak berani membalikkan tubuh kita, gitu. Dan belajar dari jam 8 pagi misalnya sampai jam 12, gak ada satu huruf yang keluar dari mulut. Kita fokus dengar, gak lihat kanan, gak lihat kiri. Siapapun gurunya, dia sudah membawa satu tongkat estafetnya Nabi Muhammad. Yang kita lihat di sini adalah Rasulullahnya. Yang kita lihat di sini adalah simbol-simbol kebesaran Allah. Ilmu agama itu simbol terbesar, kata Imam Nawawi. Jadi kalau tidak ada penghormatan, paling tidak jangan menghinakan. Kadang memang sengaja ditantang-tantang. Ini ponakan saya nih, ini masih adik-adik saya. Dulu masih kecil-kecil ini.
Ini sudah merendahkan ihtikar bisyairillah, merendahkan simbol-simbol kebesaran Allah. Berarti di hatinya itu gak ada agama. Hakikatnya begitu. Karena memuliakan simbol kebesaran Allah itu namanya takwa. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda dalam hatinya ada takwa. Berarti yang menghinakan simbol-simbol Allah, dalam hatinya tidak ada takwa. Hati-hati. Kemudian yang posisinya sebagai dai, sebagai muallim, punya juga undang-undang. Gak boleh takabur. Tidak boleh merasa diri sudah menjadi orang hebat. Tidak boleh marah kalau seandainya ada orang yang tidak mengenalnya memanggil tanpa gelar. Gak boleh dia marah. Jadi dua pihak juga nih. Pihak yang satu memuliakan ulama dan ilmu, pihak kedua ulamanya itu harus berakhlak baik, harus punya sifat sabar. Sedikit-sedikit merajuk, nama gak disebut merajuk, gak mau hadir pengajian sampai 1 bulan 2 bulan. Kenapa? Nama saya gak disebut. Berarti masih kurang di dalam menjalankan tugas. Tugas utama kita dakwah, ngajak. Itu yang lain gak usah dipikirin. Kita hanya diperintahkan berbuat baik kepada manusia, tidak diperintahkan mencari ridho seluruh manusia. Ingin mencari ridho seluruh manusia gak bisa dapat. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Bagaimana kita berada di jalan yang baik, berbuat baik, yang kita cari ridho Allah wa ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enak hidupnya. Itu enak. Jadi tujuan utama seperti itu. Jadi itu gambaran bagaimana Nabi katakan bahwa orang yang mengatakan semua manusia sudah sesat, yang benar hanya dia, kata Rasul, dia yang paling sesat. Dia mengatakan semuanya orang ini semua binasa, yang tidak binasa hanya dia sendiri, kata Nabi, dialah orang yang paling binasa. Nah, itu nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para muhadditsun. Kemudian Imam Ghazali beliau menyampaikan nasihat mengatakan bahwa annas kulluhum halka illal alimun. Semua manusia itu binasa. Ini bukan bab kesombongan, ini bab nasihat, beda. Kalau tadi Nabi katakan orang itu berkata semua manusia binasa. Tapi yang Nabi maksudkan di sini mafhumul mantuk, dia berbicara begitu dengan dasar keangkuhan dan kesombongan. Tapi kalau nasihat Imam Ghazali ini bab nasihat, beda. Beliau mengatakan semua manusia binasa kecuali orang yang berilmu. Itu maksudnya adalah dengan ilmu kita akan selamat. Kebodohan itu membinasakan, ilmu itu menyelamatkan. Saya selalu mengatakan, yang Nabi perintahkan kepada kita bukan diperintahkan kita menjadi orang yang paham, tapi disuruh kita menuntut. Maksudnya begini, hadis Rasul yang mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di sini kan masing-masing orang berbeda-beda. Ada faktor usia. Faktor usia, jangan kita suruh banyak hafalan. Belajar, dia datang dengan tawadu. Dia sudah hadir itu sudah menunjukkan kerendahan hatinya. Kemudian kita bilang kalau mau ngaji di sini di majelis saya nanti hafal ya doa-doa. Suruh hafal kitab Bidayatul Hidayah. Kasihan gak bisa. Dia berusaha juga, paling sudah hafal keluar lupa. Karena faktor usia. Ada juga mohon maaf orang-orang yang punya pemahaman sulit. Gitu.
Dia sudah berusaha untuk belajar tapi tidak paham-paham. Jangan kita rendahkan dia. Kewajibannya sudah gugur. Kenapa? Sudah ada usaha menuntut. Sehingga sekalipun dia nanti praktek ibadahnya, ilmu yang diajarkan oleh sang guru itu, dia tidak mampu pahami dan terapkan secara keseluruhan, tapi dia sudah berusaha untuk belajar, salahnya dia dalam ibadah tidak berdosa. Karena sudah berusaha. Sederhana sekali. Yang berdosa itu ketika tidak punya ilmu dan dia tidak mau belajar. Padahal peluang belajar terbuka lebar. Hadir majlis juga tidak mau. Dengar ya ceramah, sekarang ada fasilitas misalnya di media sosial. Bab fikih yang wajib 3 saja, gak usah belajar yang lain orang awam. Orang awam fokusnya di 3, yang lain tugasnya ulama. Yaitu ilmu akidah sekedarnya saja, ilmu fikih, ilmu tasawuf, akhlak. Itu saja yang wajib, sedikit. Kalau ilmu tafsir, ilmu balago, ilmu ma'ani, ilmu mantik, ilmu arud, ilmu tarikh, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tabah, ini gak mampu orang awam. Itu harus startnya dari anak-anak. Nah, mereka sudah berusaha belajar ilmu-ilmu yang wajib lewat bacaan, lewat nonton di media sosial. Sudah banyak sekarang tuh kajian fikih, kajian tauhid. Ambil yang satu manhaj. Hadir majlis ilmu, tapi karena terlalu banyak pembahasan kadang-kadang tidak mampu. Praktek ibadahnya salah, tidak berdosa dia. Justru dia dapat pahala. Kenapa? Dia sudah berusaha secara maksimal, tapi memang sulit untuk memahami. Yang berdosa itu tidak mau belajar sama sekali. Yang celaka sombong, sudah bodoh, tidak tahu dirinya bodoh, merasa dirinya pintar, lebih celaka lagi. Itu sampai meninggal kalau tidak dirubah hatinya, ya dia akan seperti itu. Dan orang semacam ini meninggalnya enggak selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Ada satu zarah dari kesombongan, la yadkhulul jannata. Gak mau masuk surga. Belajar gak mau, dengar nasihat tidak mau. Nah, ibadahnya berantakan, salah, kena dosa. Kena dosa. Orang awam yang mau belajar tapi tidak paham, dapat pahala. Saya kasih kias ke cara baca Al-Quran. Hadis Rasul, Nabi mengatakan orang yang belajar membaca Al-Quran, kemudian dia berusaha membaca dengan benar, itu dikatakan dia dapat pahala 2. Pahala membaca Al-Quran walaupun salah, dan pahala berusaha membaca dengan terbata-bata juga dapat pahala. Jadi wajib. Kalau wajib gak dilakukan dosa. Belajar itu wajib, 3 ilmu tadi. Kalau selain daripada 3 ilmu tadi, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf akhlaki, fardu kifayah. Fardu kifayah kalau sudah ada orang di kampung itu yang sudah belajar ilmu itu, semuanya kewajibannya gugur. Jadi satu kampung gak ada seorang ulama, kalau hukum normalnya ya, hukum normalnya, satu kelurahan gak ada orang alim. Satu kelurahan itu berdosa. Gak ngerti tentang mengurus jenazah, tidak ngerti tentang wudu, perkara sholat yang wajib, zakat. Ini semua kalau tidak ada dalam satu kelurahan itu berdosa. Itu keterangan dalam kitab Syarah Ta'lim Muta'allim. Kenapa? Karena ilmu-ilmu ini hukumnya wajib. Kalau ilmu fardu kifayah tidak ada yang belajar, maka satu kelurahan itu dia kena dosa. Artinya kalau tidak ada seorang pun kita masukkan untuk belajar ilmu agama, sekalipun satu kampung itu semuanya pakar kimia, ya, pakar nuklir misalnya, tapi perkara wudu gak benar, itu satu pakar nuklir, itu satu kampung pakar nuklir itu semuanya kena dosa. Kalau kita ikut hukum
normal yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, jadi 3 ilmu itu wajib. Makanya ilmu itu menyelamatkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Gu anfusakum wa ahlikumun nar." Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Beliau menafsirkan, "Allimu anfusakum alladzi yanjuna bihi minan nar." Ajarkanlah diri kalian dan keluarga kalian daripada kebaikan yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Kebaikan ini ditafsirkan oleh Rasul dalam hadis, "May yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan dia paham terhadap agamanya. Berarti kebaikan di situ yang dimaksud adalah pemahaman agama, ilmu agama. Allimuhum wa addibuhum wa faqihuhum. Imam Hasan al-Basri dan Ibnu Abbas menafsirkan kebaikan di situ artinya apa? Ajarkanlah mereka, siapa? Keluarga kalian. Dan didiklah akhlak mereka dan berikanlah pemahaman. Faqihuhum itu berikanlah pemahaman hukum agama. Ini tafsiran daripada Sayyidina Ali yang mirip juga dengan tafsiran Ibnu Abbas dan Imam Hasan al-Basri. Nabi pernah katakan dalam hadis riwayat Al-Imam Baihaqi yang lahir 384 Hijriah, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibba wala takun khamisa fatahlika." Jadilah kalian orang yang berilmu. Kalau tidak mampu, jadilah kalian orang yang selalu belajar. Kalau tidak mampu lagi, jadikanlah kalian orang yang mendengar kebaikan. Tidak mampu lagi, terakhir, jadilah orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi yang kelima, berilmu tidak, belajar tidak mau, mendengar juga tidak mau, cinta juga tidak ada. Kata Nabi, yang kelima ini binasa. Jadi yang mengatakan binasa di sini Rasul, fatahlika. Jadi belajar dalam Islam gak ada batas. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Kita mendengar ungkapan itu. Ini para muhaddithun menyatakan bukan hadis Rasul tapi ucapan ulama. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad dalam managib beliau itu dikatakan sudah menghafal 1 juta hadis Rasul. 1 juta hadis. Ya. Itu komputer juga itu bisa rusak itu. Kita kalau punya handphone, kita download 1 juta hadis, itu handphone memorinya penuh. Error langsung. Tapi otak manusia Allah setting bisa menampung itu. Entah berapa gigabyte tuh otak. 1 juta hadis dihafal. Tapi beliau itu seumur hidup sampai meninggal tidak pernah berhenti belajar. Selalu bawa pena sama buku. Dengar kabar di sana ada guru, beliau ke sana belajar. Sampai dikatakan oleh keluarganya, "Wahai imam, engkau ini sudah sepuh, sudah alim, sudah jadi orang yang sangat berilmu, kau masih terus belajar." Apa kata beliau? "Ana ata'allamu al-ilma hatta adkhulal qabr." Saya akan terus belajar hingga saya masuk ke dalam kubur. Kita Arba'in Nawawi gak hafal. Hafal matan lupa sanad. Hafal sanad lupa matan. Kemudian hafal rawahu tertukar-tukar. Ini rawahu Bukhari jadi rawahu Muslim. Yang rawahu Muslim jadi rawahu Bukhari. Kelemahan kita. Kita itu harus mengakui diri kita itu kurang. Itu orang bagus tuh. Orang bagus. Mengakui kurang. Kita belajar bukan merasa tambah pintar. Kalau belajar merasa tambah pintar, yurithul kibr, mewarisi kesombongan. Tapi belajar itu merasa makin bodoh, mewarisi rendah hati. Jadi begini konsep belajarnya kebalik, bukan makin banyak tahu, makin hebat. Makin banyak tahu, ternyata banyak yang kita tidak tahu.
Di situ mewarisi ketawaduan, ya, rendah hati. Ilmu kalau tidak diiringi dengan akhlak percuma. Wasiat Imam Malik kepada Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan, "Ya Muhammad, ij'al ilmak milha, waj'al adabak daqiqa." Wahai Muhammad, jadikan ilmumu itu seperti garam, dan jadikanlah adabmu itu seperti tepung. Jadi kita kalau buat roti, garam sama tepung yang lebih banyak mana? Tepungnya. Kalau garamnya lebih banyak, tepungnya sedikit, tidak ada yang bisa makan. Tapi garamnya sedikit, tapi tepungnya banyak, jadi roti, bisa dikonsumsi oleh orang. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Malik. Artinya ilmu harus diiringi dengan adab. Lebih bagus lagi, adabnya lebih banyak daripada ilmu. Kalau pendiri pondok pesantren Darul Lugha wa Da'wah, Al-Habib Hasan Baharun, beliau kasih analogi yang sederhana kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, kelak kalau kalian menjadi orang, menjadi ulama, Abah pesankan ya, tiap kali kalian dapat ilmu 10 kilo misalnya, maka akhlak 12 kilo. Dapat ilmu 20 kilo, akhlak 30 kilo. Artinya akhlak itu harus dilebihkan daripada ilmu. Al-adab fauqal ilm. Adab di atas ilmu. Syekh Abdul Wahab Sya'rani menukilkan satu riwayat. Salah satu murid Imam Malik belajar kepada Imam Malik bin Anas 20 tahun. 20 tahun belajar. Beliau katakan apa? 18 tahun saya belajar adab. 2 tahun saja saya belajar ilmu. 18 tahun belajar adab. 2 tahun belajar ilmu. Ibnu Mulakin dalam kitab Tabaqatul Auliya yang lahir tahun 723 Hijriah menyebutkan salah satu ulama dalam kitabnya itu, dia punya syekh, punya guru, kalau makan tidak pernah ajak muridnya itu. Selalu guru makan dulu baru murid. Padahal murid ini sudah puluhan tahun gak pernah diajak makan bersama sang guru untuk mengajak makan sang murid. Sampai tiba masanya sudah puluhan tahun baru diajak makan. Mari makan bersama saya. Murid heran. Mohon maaf guru, ini sudah puluhan tahun baru hari ini antum ngajak saya makan bersama. Apa kata sang guru? Nabi bersabda, la ya'kulu ta'am illa taqiyun. Tidak boleh makan makanan bersama kecuali ditemani oleh orang yang bertakwa. Nah, sekian tahun baru sekarang ini kau mencapai derajat itu. Makanya saya ajak makan bersama. Jadi akhlaknya, ketakwaannya sudah dinilai oleh sang guru, itu proses waktunya lama. Tarbiyah. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya adab dan akhlak. Orang belajar sampai luar negeri, sampai profesor doktor sekalipun, tapi ada satu saja gurunya yang pernah dia sakiti, satu saja. Itu ilmunya jadi 2. Yang pertama dia jadi alim, tetap jadi alim, tapi kealiman ini membawa dia kepada kebinasaan. Jadi ulama yang jahat, menjual agama, ya. Atau yang kedua, satu saat ilmunya itu dicabut sama Allah, atau keberkahan ilmu, ini minimalnya nih, keberkahan ilmunya diangkat oleh Allah Ta'ala. Satu orang guru saja. Jadi guru manapun yang pernah mengajar kepada kita gak boleh mendikotomi. Oh, ini guru agama saja yang kita hormati, gak bisa. Semua yang mengajarkan kebaikan kepada kita, mereka lah disebut guru. Imam Ali mengatakan bagaimana? Ana abdun man 'allamani harfan wahida
Saya menjadi budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Satu huruf ini berbicara semua ilmu. Satu huruf, mau huruf Arab, mau huruf abjad, mau huruf bahasa Inggris, itu maknanya global. Satu huruf saja jadi budak. Bagaimana satu bab, bagaimana satu kitab, bagaimana dua kitab, dan seterusnya. Walaupun yang dimaksud di sini hakikatnya berbicara kepada Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Ali punya guru mutlak hanya satu. Imam Ali gurunya hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain nggak bisa jadi guru, jadi murid semua. Semuanya jadi murid. Imam Ali punya guru hanya satu, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gurunya juga hanya satu, Allah. Gak ada yang lain. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku dengan pendidikan yang terbaik. Nah, ini nasihatnya panjang tapi dapat satu saja, nanti lanjut pertemuan berikutnya. Ya, masih ada. Sudah keasikan ngomong jadi yang sisanya agak sempat. Mudah-mudahan kita lanjutkan pertemuan berikut. Nasihat dari Al-Imam Ghazali, mudah-mudahan panjang umur semua, sehat afiah, diberikan istiqomah, dibersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, diberikan istiqomah dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiah, berkumpul dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, masuk surga bersama beliau, dapat syafaat beliau, dapat perhatian beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.